Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat reaction video lagi. Video apa? YouTube. Video TikTok teman. Reaction video TikTok. Nah, jadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen dan share video, like, komen dan share video, komen sebanyak teman, komen sebanyak ya teman, komen, like-nya juga, share-nya juga ya teman, share-nya juga, banyak-banyaklah nonton kalian channel-channel YouTube ya. Saya mau buat reaction video YouTube teman ya, YouTube, TikTok dan YouTube. Jangan lupa like, komen di video ini, TikTok juga dan Instagram juga teman. Di komen di video ini, komen sebanyak-banyaknya channel-channel ini teman. Saya buat reaction video TikTok teman di sebelah sini, kalau YouTube di sini teman. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Anak kecil ini melihat ayahnya ditampar dengan begitu keras oleh seorang preman hanya karena ayahnya meminta upah yang seharusnya ia terima. Anak kecil ini tak bisa berbuat apa-apa melihat apa yang terjadi pada ayahnya. Ia menjadi sangat marah ketika mengingat itu. Kemudian keesokan harinya anak kecil ini mengantar kakaknya untuk pergi ke sekolah. Namun pada saat akan pulang, pulpen kakaknya terbawa hingga membuatnya harus mengantarnya kembali. Namun pada saat itu juga anak kecil ini melihat kakaknya diganggu oleh sekumpulan pria. Anak kecil ini kemudian menjadi sangat marah. Ia kemudian mengambil tinta dan melumuri wajahnya dengan tinta tersebut. Hingga setelah itu anak kecil ini datang dengan melemparkan dua orang itu hingga terhempas. Anak kecil ini kemudian ditampar oleh ayahnya. Kakaknya mencoba untuk memberitahu, namun ayahnya tetap saja marah. Hingga setelah itu ayahnya pun membawanya ke sebuah kuil yang kemudian dimandikan dan dipasangkan sebuah kalung, yang mana pada saat kalung tersebut terpasang, ia dilarang ayahnya untuk berkelahi. Anak kecil ini lalu berkata, bagaimana jika aku melepaskannya untuk berkelahi? Ayahnya kemudian menjawab, maka aku akan mati. Hari-hari berlalu, anak kecil ini diminta ayahnya untuk mengantarkan sesuatu. Tiba-tiba saja suara tembakan terdengar. Salah satu polisi tertembak jatuh tepat di hadapannya. Kemudian sekumpulan gangster datang menghampiri polisi tersebut berkata, kasusnya sudah lama tertutup, kenapa kau buka kembali? Polisi ini terus berusaha untuk mengambil senjatanya. Bos gangster terus mengejeknya, untuk apa senjata jadul itu? Sembari memainkan senjatanya, bos gangster kemudian melemparkan senjatanya tersebut. Anak kecil ini kemudian hendak pergi dari tempat tersebut, namun saat akan pergi kalungnya tersangkut hingga membuatnya terlepas. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan di part berikutnya guys, dan hanya di snack video. Anak kecil ini melompat maju mengambil senjata yang dilempar oleh bos gangster sebelumnya. Sembari meluncur, ia menembaki satu persatu anak buah gangster itu hingga tak berdaya, dan hanya menyisakan bos gangsternya saja. Bos gangster tiba-tiba menjadi panik dengan apa yang sudah terjadi. Ia kemudian mengeluarkan sejumlah uang agar anak kecil itu mau menurunkan senjatanya. Anak kecil ini kemudian melihat ke arah polisi. Tatapannya berubah dengan seketika. Dan setelah itu anak kecil ini kembali membidik dan langsung menembak bos gangster tersebut. Kemudian saat di kantor polisi, polisi ini bertanya, dari mana kau berasal dan siapa namamu? Anak kecil ini kemudian menjawab dari mana ia berasal. Polisi terkejut dengan seketika, lalu tiba-tiba saja salah satu polisi datang dengan membawa tersangka kasus pemerkosaan seorang mahasiswi. Anak kecil ini kemudian menatap pria tersebut. Polisi kembali bertanya, siapa namamu? Namun pandangan anak kecil ini tak berpaling sedikit pun dari pria itu. Pria itu kemudian mengejek dan mengolok-olok anak kecil ini. Hingga setelah itu anak kecil ini mengangkat senjatanya dan langsung menembak pria itu hingga tewas. Anak kecil ini bernama Dufada Jaganadam guys. Polisi ini lalu marah dan bertanya, kenapa kau tembak dia? Anak kecil itu kemudian menjawab, aku tak tahan melihat orang seperti dia. Pak polisi kemudian mengeluarkan semua berkas catatan kejahatannya dan mengatakan mereka semua melakukan kejahatan. Apakah mereka semuanya pantas dibunuh? Iya, jawaban dari anak kecil itu, jika kita melindungi keadilan, maka keadilan itu sendirilah yang akan melindungi kita. Polisi ini kemudian kagum dengan kata-kata anak kecil itu. Ia kemudian bertanya, apakah kau mau menjadi polisi sepertiku? Anak ini menjawab tidak, ia hanya melakukan kebaikan, bukan mengharapkan imbalan. Hingga setelah itu satu persatu berita tentang kematian para penjahat muncul. Para wartawan menanyakan itu semua. Namun para kepolisian hanya bisa memberitahu itu semua adalah ulah seseorang yang bernama DJ. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan di part berikutnya guys, dan hanya di snack video.
Surya menerima hukuman akibat perbuatan apa yang ia lakukan pada saat ia meninggalkan ruangan atasannya. Ia meninggalkan ruangan itu dengan penuh emosi dan dengan amarahnya ia keluar dengan menendang pintu yang ada di depannya. Hingga dengan itu Surya pun menerima hukuman yang pantas ia terima. Surya menjalani hukumannya yang telah diberikan oleh atasannya tersebut. Ia sadar dengan apa yang telah dilakukannya, yang mana pada akhirnya ia terus menyelesaikan satu persatu hukuman yang diberikan atasannya. Kemudian setelah itu Surya mendapatkan kesempatan terakhir untuk dirinya agar tetap bertahan sebagai seorang tentara, yang mana ia harus mendapatkan tanda tangan seseorang yang diketahui cukup sulit untuk mendapatkan tanda tangannya. Orang itu sendiri adalah Profesor Rama Krisham Raju. Pria ini adalah ayah kandung dari Surya. Sementara itu pada saat perjalanan pulangnya, Surya dihadang dengan sebuah mobil yang berhenti tepat di hadapannya. Seseorang kemudian keluar dari mobil itu diikuti dengan para penjaga di belakangnya. Kemudian mereka mendatangi sebuah mobil dan langsung menghajar orang yang ada di dalamnya. Semua orang yang melihat itu hanya terdiam dengan apa yang mereka lihat. Sembari berjalan, pria itu hampir saja membuat Surya marah jika saja tangannya mengenai Surya. Temannya lalu memberitahu untuk tidak macam-macam kepada orang tersebut karena dia adalah anak cala. Siapakah cala sebenarnya hingga ditakuti banyak orang? Saksikan di part berikutnya guys. 3 buah mobil melesat maju secara bersamaan. Lalu dari atas, salah satu mobil hancur dihantam dengan cukup keras oleh mobil lainnya. Pria ini keluar dari mobilnya untuk memastikan apa yang terjadi. Ia menghampiri mobil yang hancur itu. Lalu tiba-tiba saja mobil yang ada di belakangnya terlempar cukup jauh ke dalam jurang dengan orang yang ada di dalamnya. Hingga setelah itu DJ muncul tepat di hadapan pria ini. DJ berjalan melewati mobil yang hancur itu. Lalu 2 orang rekan temannya muncul secara bersamaan menghampiri DJ dan mereka langsung mendatangi pria tersebut. Pria ini mulai kepanikan dengan datangnya DJ. Lalu tanpa pikir panjang lagi, DJ langsung menendang pria itu. DJ sangat kesal dan marah. Ia meminta kepada pria itu untuk segera menarik anak buahnya. Di tempat lain, para penembak telah bersiap pada posisinya masing-masing untuk membunuh seorang saksi yang membahayakan bos mereka. DJ lalu berkata jika ada satu tembakan saja di pengadilan, tanpa basa-basi lagi ia langsung menembak kepala pria ini hingga meledak. Kemudian setelah itu para penembak menerima telepon untuk segera membatalkan misinya tanpa menanyakan alasannya, dan mereka pun pergi langsung meninggalkan tempat itu. Ini adalah kasus penipuan. DJ melepaskan pria itu karena ia harus membayar ganti rugi dari orang-orang yang telah ditipunya. Bagaimanakah aksi DJ selanjutnya? Saksikan di part berikutnya guys, dan hanya di Snack Video. Dia menghindari serangan dari para gangster yang mencoba untuk menghabisi dirinya. Dengan lincahnya DJ menghindari semua serangan itu dengan cukup mudah. Awalnya DJ sedang melaksanakan sebuah ritual di tempat kuil ia berada. Kemudian setelah itu sekelompok orang yang tak dikenal memasuki kuil tersebut dan langsung menanyakan siapa orang yang bernama Jaganadam. Mereka pun akhirnya mengetahui tentang DJ. DJ lalu berdiri dan berputar. Ia menyadari ada orang yang tak dikenal telah mengawasi dirinya. DJ lalu meminta kepada temannya untuk melepaskan kalung yang ada di lehernya. Kalung dilepas pertanda DJ akan memulai aksinya guys. DJ kemudian berjalan ke arah luar meninggalkan kuil tersebut. Kemudian dari belakang orang-orang yang mengawasi DJ sebelumnya langsung mengikutinya. DJ pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, diikuti dengan para gangster yang mengejarnya dari belakang. Mereka semua kemudian terhenti di sebuah stasiun kereta api. Mereka melihat kendaraan milik DJ, namun mereka tak melihat di mana DJ berada. Para gangster kemudian berpencar untuk mencari tahu di mana DJ berada. Mereka menelusuri satu persatu tempat yang ada di stasiun kereta api itu. Hingga akhirnya DJ muncul dengan duduk tepat di sebuah kereta api yang sedang berjalan lambat. Para gangster yang melihat itu langsung menghampiri DJ. Mereka semua menggunakan senjata untuk menghabisinya. Salah satu gangster maju secara bersamaan. DJ menghindari serangan itu dan langsung menyerangnya dengan sebuah batu. DJ menghindari serangan dari para gangster yang mencoba untuk menghabisi dirinya. Dengan lincahnya DJ menghindari semua serangan itu dengan cukup mudah. 2 orang gangster maju dengan menggunakan besi. Dengan hebatnya DJ menangkis serangan itu dan langsung membalasnya. Kemudian saat di luar DJ melihat motornya ditabrak dengan sebuah mobil hingga hancur berkeping-keping dan para gangster kembali berdatangan untuk menghabisinya. Bagaimanakah aksi DJ selanjutnya? Saksikan di part berikutnya guys, dan hanya di Snack Video.
Kendaraan milik DJ ditabrak dengan sebuah mobil hingga hancur berkeping-keping dibuatnya. Kemudian sekelompok gangster kembali berdatangan untuk menghabisi DJ. DJ berjalan menghampiri melihat sisa-sisa motornya yang hancur. Salah satu gangster maju untuk melawan DJ. Dengan cepat DJ menghantamnya dengan sebuah spare part dari motornya yang hancur itu. Satu persatu para gangster maju untuk menyerang. Dengan mudahnya DJ menyelesaikan semuanya. Kemudian dengan sebuah ban DJ kembali menghajar para gangster yang mencoba untuk melawannya. Pukulan demi pukulan terus diberikan DJ hingga membuat para gangster itu jatuh tak berdaya di hadapannya. DJ kembali mengambil bekas spare part dari motornya. Kemudian ia menghantam seorang gangster hingga membuatnya terhempas cukup keras. DJ berjalan dengan membawa gangster itu di tubuhnya hingga setelah itu ia kembali menghempaskannya. Pria ini sedang menunggu anak buahnya menghabisi DJ, namun justru yang dilihatnya, ia malah melihat anak buahnya telah tumbang satu persatu dihajar DJ. Pria ini awalnya diperintah oleh bosnya untuk menghabisi seseorang yang bernama Jaganadam. Namun tanpa ia sadari, pria yang dimaksud tersebut adalah DJ, yang mana sebelumnya ia hampir mati di tangan DJ. Pria ini kemudian mencoba untuk melarikan diri, namun DJ tak melepaskannya begitu saja. DJ mengejar pria itu tepat di belakangnya. Lalu salah satu gangster yang tersisa mencoba untuk menahan DJ. Dengan mudahnya DJ melepaskan itu dan langsung menghantamnya dengan sebuah rantai besi. Pria ini berhasil menaiki mobilnya. DJ terus mengejarnya dengan membawa sebuah besi di tangannya. Hingga setelah itu DJ berdiri tepat di hadapan mobil itu dan langsung melompat menghentikan mobil tersebut. Mobil itu pun kemudian berputar-putar melaju seperti kehilangan kendali. Dan pada akhirnya mobil itu pun terbalik hingga membuatnya hancur. DJ pun berhasil menyeret orang yang ada di dalamnya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan di part berikutnya guys. Dan hanya di Snack Video. Pria ini disiram dengan air agar ia terbangun dari tidurnya. Kemudian setelah itu DJ telah berdiri tepat di hadapannya dan langsung memukulnya dengan sebuah balok kayu. DJ lalu bertanya, pasti ada orang di belakangmu, siapa dia? Dan DJ pun kembali memukul pria tersebut agar ia mengatakannya sebenarnya. Pria ini kemudian berkata, jika aku harus mengatakannya sebenarnya, maka aku akan mati dibunuh beserta juga dengan keluargaku akan dibantai. Maka dengan itu pria ini lalu mengatakan, bunuh saja aku. Sementara itu di tempat lain wanita ini diserang oleh sekelompok gangster yang tak dikenal. Wanita ini kemudian disiram dengan sebuah bensin, mengancam akan dibakar jika ia tidak memberitahu di mana orang yang mereka cari berada. Lalu saat di rumahnya wanita ini menangis ketakutan dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Ia tak mengetahui apapun tentang apa yang dicari para gangster tersebut. DJ melihat itu pun kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada kakaknya. Kemudian setelah itu DJ menerima telepon dari temannya bahwa ia sedang dipukuli oleh sekelompok gangster yang tak dikenal. Dengan cepat DJ langsung datang untuk menyelamatkan temannya itu yang sudah dalam keadaan cukup parah. DJ langsung membawa temannya tersebut ke rumah sakit. Temannya itu berkata mereka sedang mencari seseorang yang bahkan ia pun tak kenal, yang karena itulah ia pun dihajar habis-habisan. Tidak hanya itu, seluruh keluarga DJ pun menerima sebuah telepon menanyakan di mana orang yang mereka cari berada. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan di part berikutnya guys, dan hanya di Snack Video. Pria ini duduk di sebuah ayunan di dalam rumah tempat ia tinggal. Lalu tiba-tiba sekelompok gangster masuk ke dalam rumahnya dari berbagai arah menghampirinya. DJ ketakutan dengan datangnya para gangster itu. Salah satu gangster bertanya di mana Steven Prakas berada. DJ menjawab ia tidak tahu apa-apa. Hingga setelah itu DJ dihajar oleh para gangster tersebut hingga terlempar keluar rumah. Temannya DJ kemudian datang berniat ingin membantunya, namun DJ menggelengkan kepalanya mengisyaratkan ia tidak apa-apa dan hanya sedang berpura-pura. DJ kembali dipukul oleh para gangster itu. Para gangster kemudian menerima telepon mengatakan kepada bosnya bahwa orang yang mereka hajar saat ini bukanlah DJ karena ia tidak melakukan perlawanan apapun. Bosnya itu kemudian mengatakan jangan tertipu pada ekspresi wajahnya, pukul dia lebih keras. DJ lalu memohon kepada para gangster untuk memberitahu siapa bos mereka karena ia ingin menjelaskan bahwa ini semua hanyalah salah paham saja. Tanpa mendengar apa yang dikatakan DJ, para gangster kemudian kembali memukul DJ hingga sampai terluka cukup parah. Semua orang yang melihat itu hanya bisa terdiam dengan apa yang mereka lihat. Hingga setelah itu mereka pun membawa DJ ke sebuah gudang kosong yang ada. Di sana DJ terus memohon untuk para gangster agar memberitahu siapa bos mereka, namun para gangster tetap tak memberitahunya. Bos gangster kembali menelpon anak buahnya. Anak buahnya itu kemudian mengatakan jika kita terus memukulnya secara terus-menerus maka orang ini akan mati. Bosnya itu lalu menjawab bunuh saja dia.
DJ kemudian hendak dieksekusi, namun sebelum itu DJ meminta permintaan terakhir sebelum ia dibunuh. Ia meminta kepada para gangster agar mereka melepaskan kalung yang ada di lehernya. Para gangster pun mengabulkan permintaan itu dengan melepaskan kalungnya DJ. Bagaimanakah aksi DJ selanjutnya dengan lepasnya kalung itu? Saksikan di part berikutnya guys, dan hanya di snack video. Oke, tunggu sebentar ya. Ya itu teman-teman, sudah selesai itu videonya, dan terharu ya teman. Anak kecil membela yang tidak bersalah, dia akan membelakannya. Dia itu ngecil, dia bacanya dipula-puli. Teman, punya teman itu jangan seperti itu teman. Nih teman, itu aja ya teman, sudah kepanasnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, dan komen sebanyaknya. Klikin yang seperti ini, bukan seperti ini, seperti ini. Bagus, seperti ini. Subscribe-nya yang banyak ya teman, subscribe-nya yang banyak, komen yang banyak. Ya terima kasih di channel saya yang nonton ini. Saya doain berkah, rezekinya lancar, pahalanya banyak. Rezekinya lancar, pahala yang banyak. Yang bantu saya video ini viral di seluruh Indonesia, sampai Sabang Merauke, Sabang sampai Papua, sampai India, sampai Inggris, sampai Arab. Ya teman, follow YouTube saya, follow TikTok saya dan Instagram saya, linknya di sini ya teman. Ya itu ya teman, terima kasih yang sudah nonton ini channel saya. Ya itu aja ya teman, saya punya salah kata-kata di channel ini, maafkan saja. Saya punya kata bersalah, maafkan saja ya teman. Yang tidak maafkan gak apa-apa, saya penting saya buat video jelek, penting baik, penting apa, penting saya berusahakan yang bagus, penting yang nontonnya bagus ya teman-teman. Ya itu ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.